Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 12 masih tentang teori graf. Graf minggu lalu dapat disajikan dengan gambar dengan notasi himpunan. Nah, sekarang bisa juga kita sajikan dengan matriks. Ada dua matriks, yaitu adjasensi dan insidensi. Matriks adjasensi yaitu matriks ketetanggaan simpul dengan simpul. Matriksnya bernilai 1 atau 0, di mana 1 itu bertetangga, 0 apabila tidak bertetangga. Bertetangga di sini maksudnya adalah apabila dua simpul terhubung dengan garis secara langsung. Kalau misalkan kita lihat pada contoh ini ada 3 graf. Kita lihat graf yang paling kiri, gimana bentuk matriksnya kalau disajikan dalam matriks seperti apa. Di situ kan simpulnya ada 4, jadi kita tuliskan barisnya 4, kolomnya 4 di matriksnya. Terus kita tuliskan nilai-nilai matriksnya apabila kita lihat baris pertama 1, baris kedua kolom ke-1 1, apakah ada ruas yang menghubungkan baris 1 dengan kolom 1, simpul 1 dengan simpul 1? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis 0. Nah, kita lihat lagi baris 1 kolom 2. Artinya apakah ada ruas yang menghubungkan simpul 1 dengan simpul 2? Kalau ada, berarti kita tulis 1 dan seterusnya. Jadi matriks yang graf yang kedua, graf yang ketiga, matriksnya juga kita buat dengan cara yang sama. Kalau misalkan pada multigraf, kalau tadi kan semuanya gambarnya simple graph ya. Kalau pada multigraf di mana di dalamnya ada ruas sejajar, maka matriksnya bisa bernilai 0, 1 atau selain 0 dan 1 karena di dalamnya ada ruas sejajar. Kalau matriks yang kedua ada matriks insiden. Matriks insiden di sini adalah matriks bersisian. Maksudnya adalah hubungan antara simpul dan ruas. Kalau tadi matriks adjasensi simpul dengan simpul. Kalau ini keterhubungan antara simpul dengan ruas. Isi matriksnya bisa 0 atau 1. Jadi di situ maksudnya 0 dan 1 itu dia bersisian atau terhubung atau tidak ya. Tapi ini antara simpul dengan ruas. Misalkan saja pada graf yang ini, di situ ada 4 simpul. Jadi kita tuliskan sebagai baris simpulnya, kemudian kolomnya itu ruas bukan simpul. Nah, angka 0 dan 1 itu untuk menunjukkan apakah dia terhubung atau tidak. Misalkan simpul A terhubung dengan dengan ruas S1 atau tidak. Kalau iya kita tulis 1, kalau tidak kita tulis 0. Jadi sama ya seperti matriks adjasensi. Cuma keterhubungan kalau adjasensi simpul dengan simpul, kalau insiden ruas dengan simpul. Nah, di sini kelemahan matriks ketetanggaan yaitu bila graf memiliki jumlah sisi relatif sedikit, maka akan menghasilkan array jarang atau matriks jarang atau sparse array atau sparse matrix, di mana banyak elemen nolnya nanti di dalam matriksnya. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan ketetanggaan dari 3 graf yang tadi gambar yang di depan ya. Jadi misalkan kita lihat tabel yang pertama, simpul 1 tetangganya adalah simpul 2 dan 3. Maksudnya adalah simpul 1 terhubung oleh garis secara langsung dengan simpul 2 dan 3. Nah, yang lainnya sama penjelasannya. Baik, berikutnya ada jenis graf yang disebut dengan isomorphic. Isomorphic graph yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Maksudnya jumlah simpulnya sama dan derajatnya sama. Mengenai derajat simpul sudah saya sampaikan ya sebelumnya. Jadi misalkan graf yang pertama dengan yang kedua, G1 G2 itu isomorphic karena graf 1 itu 4 simpul, graf 2 4 simpul, graf 1 simpulnya 1 2 3 4, graf 2 simpulnya A B C D. Graf 3 juga simpulnya ada 4 yaitu X V W X Y, tapi derajatnya beda. Kalau graf 1 dengan graf 2, misalkan kita lihat di situ graf 1 semua simpulnya berderajat 3.
derajat minggu lalu ya sudah dibahas, yaitu banyaknya ruas yang terhubung dengan simpul tersebut. Nah, graf G2 juga sama, tiap simpul derajatnya 3. Nah, kalau G3 tiap simpul derajatnya tiap simpul derajatnya 2. Jadi tidak sama. Nah, berarti G1 G2 isomorfik, yaitu bentuknya bisa berbeda tapi jumlah simpul dan derajat dari kedua graf tersebut sama, maka dia disebut dengan isomorfik. Lalu ada yang disebut dengan graf planar, yaitu graf yang bisa digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong, ya. Dan graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut dengan plane graph. Contohnya adalah graf kiri, kan itu garis yang di tengahnya diagonalnya berpotongan ya. Kita bisa gambarkan yang satu keluar, ke arah keluar, kan nggak masalah. Di situ tetap saja simpul yang dihubungkan adalah simpul yang sama, cuma yang tengah itu tidak berpotongan. Nah, yang kanan itu sudah planar karena tidak ada sisi yang saling berpotongan. Graf planar itu akan menghasilkan wilayah baru. Jumlah wilayah pada graf planar itu bisa dihitung dengan rumus Euler, yaitu N min E plus F sama dengan 2, atau kalau F nya dikeluarkan menjadi F sama dengan E dikurang N plus 2, di mana N adalah jumlah simpul, E adalah jumlah sisi, maka F adalah jumlah wilayahnya. Jadi kalau misalkan kita punya 11 ruas pada sebuah graf, kemudian simpulnya 7, maka wilayahnya adalah 11 kurang 7 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian ada disebut dengan graf dual atau dualnya dari graf, yaitu graf yang dibuat dengan cara setiap wilayah graf lama dibuat simpul untuk graf baru, dan buat sisi baru yang memotong sisi graf lama untuk menghubungkan simpul graf yang baru. Jadi gini, kalau misalkan yang biru itu adalah graf, yang merah kita mau bikin dualnya. Kalau kita lihat graf yang biru itu kan ada area kosong tuh. Anda lihat di titik yang saya beri angka 1 di situ. Nah, itu adalah wilayah pertama. Wilayah yang kedua yaitu yang saya kasih tanda 2, wilayah ketiga yang saya kasih tanda titik nomor 3 warna merah. Nah, di luarnya itu 4. Nggak harus di bawah ya, mau taruh di atas, di kiri, di kanan, pokoknya di luar dari graf itu adalah wilayah yang satunya lagi. Nah, lalu hubungkan titik 1, 2, 3 dan 4 dengan syarat tiap sisi pada graf biru atau graf asal itu harus terpotong oleh garis merah ya. Jadi dari titik 1 kita mau menghubungkan ke titik 2, dia memotong E2. Dari 1 ke 4 dia memotong E3. Dari E1 dia ke E4 juga memotong E1 dan seterusnya. Ya, paham sampai sini ya? Jadi yang merah itu adalah dualnya, yang biru adalah graf asalnya. Jadi kalau misalkan saya berikan sebuah graf, lalu saya minta untuk cari dualnya, caranya adalah cari wilayahnya, kemudian hubungkan dengan cara memotong semua ruas yang terdapat pada graf asalnya. Lalu yang disebut dengan lintasan Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi di situ kita lihat lintasan Euler itu fokus di ruas ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan perjalanan terhadap sebuah graf, kemudian kita melewati sisi-sisi, tidak boleh lebih dari satu kali. Semua sisi tepat satu kali kita lewati, semua sisi, maka kita akan membentuk lintasan Euler. Nah, kalau misalkan kita melalui semua sisi lalu kembali lagi mulai dari titik asal, lalu kita menelusuri semua sisi atau ruas atau garis, lalu kita kembali ke titik asal, maka dia akan membentuk sirkuit Euler. Nah, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Kemudian yang disebut dengan lintasan Hamilton. Nah, kalau Euler fokus di sisi, kalau Hamilton fokus di simpul. Lihat di situ, lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi, apabila kita melakukan perjalanan atau penelusuran graf, tapi kita fokus di simpul, jadi semua simpul yang kita lewati harus tepat satu kali. Misalkan kita mulai dari simpul pertama,
kedua, ketiga, dan seterusnya sampai simpul yang terakhir. Tidak boleh ada yang dilewati lebih dari satu kali, maka disebut lintasan Hamilton. Nah, apabila kita melakukan penelusuran terhadap semua simpul, kemudian kita kembali lagi ke simpul awal, maka dia akan membentuk sirkuit Hamilton. Nah, ini contohnya ya. Di situ ada beberapa graf. Graf A itu adalah lintasan Euler. Lintasan Eulernya Anda bisa lihat di situ ya. Kemudian lintasan Euler pada graf B, kemudian sirkuit Euler pada graf C, dan sirkuit Euler pada graf D. Kemudian di situ yang atas ya, contohnya ada contoh yang 3 graf atas adalah mengandung lintasan Hamilton. Yang A, graf yang memiliki lintasan Hamilton, misalkan 3, 2, 1, 4. Graf yang memiliki lintasan Hamilton yaitu graf B, karena Anda lihat di situ Hamilton dari simpul 1, akhirnya yang terakhir juga 1, berarti dia kembali ke simpul 1. Perhatikan, Hamilton itu fokus di simpul, sedangkan di sini Euler itu fokus di ruas. Jadi misalkan graf A dari 3 ke 1 ke 2 ya, kemudian ke 3 ke 4. Nah, di situ kan 3-nya disebut 2 kali, nggak masalah. Karena apa? Karena kan yang penting bukan simpulnya dikunjungi 2 kali, tapi ruasnya jangan sampai dikunjungi lebih dari sekali gitu ya. Kemudian yang kedua itu graf yang memiliki lintasan Hamilton ya. Lintasannya yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Nah, yang C itu graf yang tidak memiliki lintasan ataupun sirkuit Hamilton. Yang di bawah itu adalah graf di mana dia memiliki lintasan Hamilton. Graf ini aplikasinya itu ada beberapa ya. Sebetulnya di teori graf yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya, itu sudah sampaikan beberapa aplikasi graf. Misalkan saja kalau dalam kehidupan nyata gitu ya. Jadi di situ ada bisa menyajikan untuk rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, jaringan komputer, dan lain-lain. Nah, di sini aplikasi graf yang dimaksud adalah ada beberapa algoritma yang bisa kita gunakan untuk menganalisa suatu graf. Yang pertama adalah shortest path atau lintasan terpendek. Lintasan terpendek bisa kita lakukan lintasan terpendek yaitu kita lakukan penelusuran terhadap sebuah graf, boleh graf berarah maupun tidak berarah, tidak ada arahnya, dengan syarat grafnya itu ada angkanya. Jadi ini kita lakukan terhadap graf berbobot atau berlabel ya, atau weighted graph. Kemudian setiap lintasan harus terhubung dengan simpul. Nah, contohnya adalah ini. Misalkan di situ ada graf, lalu kita mau melakukan perjalanan dari simpul 1 ke simpul 5. Nah, Anda lihat kita pasti punya banyak alternatif di situ. Karena kalau kita berangkat dari V1 misalkan, kan bisa ke V2 atau ke V4. Terserah kita yang mana. Tapi kalau misalkan kita berangkat dari V1 ke V5, tabel yang bawah itu ada 6 kemungkinan jalur ya. Nah, yang paling panjang yaitu yang baris 5, 29. Yang paling pendek yaitu baris 2, 15. Nah, jalur yang paling panjang disebut dengan critical path. Jalur yang paling pendek itu disebut dengan shortest path. Nah, ini shortest path di mana kita melakukan perjalanan dari titik awal menuju titik tujuan, dari titik asal menuju titik tujuan. Tapi kalau kita misalkan mau melakukan kunjungan ke semua titik, kita juga bisa menentukan jalur terpendek atau lintasan terpendeknya yang mana ya. Oke, berikutnya nah ini ada contoh kasus ya. Nanti Anda bisa tentukan. Misalkan di sini Anda cari shortest path kalau kita berangkat dari 1 ke titik 5. Nah, terus Anda bikin tabel seperti slide sebelumnya. Di
Di situ nanti ada berapa alternatif dan Anda bisa menentukan mana yang critical path, mana yang shortest path. Yang kedua, ada aplikasi traveling salesman problem. Traveling salesman problem yaitu perjalanan mengunjungi semua simpul dan kembali ke simpul asal. Misalkan saja kurir ekspedisi gitu ya, mau mengantarkan barang, kan ke beberapa titik kan nggak boleh satu barang pun yang tidak disampaikan, berarti dia mengambil contoh lain dari traveling salesman problem. Jadi ini adalah kasus di mana semua titik dikunjungi, beda dengan tadi ya shortest path. Kalau shortest path di sini kita bisa mengunjungi semua titik, bisa juga tidak mengunjungi semua titik tujuannya. Jadi misalkan kita tentukan aja kita mau berangkat dari mana, kemudian tujuannya kemana. Atau kalau tujuannya mau mengunjungi semua titik juga bisa. Tapi kalau traveling salesman problem itu mengunjungi semua titik dan kembali ke titik awal. Contohnya seperti ini. Kita pakai graf yang sama. Nah, misalkan berangkat dari simpul V1, terus kita mau mengunjungi semua titik. Kemudian karena banyak alternatif, misalkan dari V1 kita bisa ke V2, atau dari V1 bisa ke V4. Bahkan kalau misalkan kita dari V1 ke V2, dari V2 ada alternatif lagi, bisa ke V3 atau ke V5. Nah, di sini kita berarti harus mencoba beberapa kali untuk mendapatkan total minimum perjalanan dimana dengan cara menjumlahkan angka-angka yang terdapat di dalam garisnya itu. Nah, ternyata di sini setelah dihitung, ya Anda tidak perlu menghitung, di sini sudah dikasih tahu. Ini adalah hasilnya, jalur dengan total minimum spanning tree 22. Nah, apa itu maksudnya spanning tree? Ada lagi nih istilah spanning tree. Jadi di sini kalau misalkan ya perjalanan traveling salesman itu tidak kembali ke titik awal, maka dia akan menghasilkan graf terbuka. Graf terbuka itu disebut dengan acyclic atau tree. Maka hasilnya adalah seperti ini, ya. Lalu ada lagi persoalan tukang pos Cina atau Chinese postman. Sebenarnya ini sama seperti traveling salesman ya. Cuma ini nama lain aja sih. Chinese postman, jadi mengunjungi semua titik juga. Di situ diberikan grafnya. Nah, Anda tentukan sendiri minimum spanning tree-nya itu berapa. Jadi misalkan dengan anggapan kita berangkat dari A, kita mau mengunjungi B, C, D, kemana dulu? A ke B dulu atau A ke D dulu? Nah, mana yang paling minimum nanti? Lalu di sini bagian akhir saya tambahkan tentang spanning tree. Apa sih spanning tree atau pohon rentang? Jadi spanning tree itu adalah subgraf yang di dalamnya itu ada semua simpul dari graf tersebut. Sebuah graf bisa memiliki banyak spanning tree. Contoh ya, saya punya graf ini nih yang paling kiri. Tentukan spanning tree-nya. Nah, kan bisa banyak ya. Bisa yang ada di situ ada 4. Bahkan kalau misalkan dibuat graf tersebut itu bisa sampai 16 spanning tree ini. Jadi ada 16 kemungkinan penelusuran terhadap semua graf ya. Nah, karena tree berarti dia bukan graf tertutup. Jadi penelusurannya tidak kembali ke titik asal. Dari 16 ini mana yang menghasilkan bobot paling minimum. Nah, contohnya adalah misalkan ini ya, diberikan angka pada setiap ruas. Kalau misalkan kita hitung 16 kali, nah maka didapatkan minimum spanning tree-nya adalah ini, yaitu kalau dijumlahkan ini yang paling kecil gitu ya. Jadi kalau di sini gambar yang mana tuh? Nah, yang baris 4 kolom 3 ya.
Nah, itu tergantung dari bobot atau angka yang terdapat di dalam graf tersebut. Karena tadi Anda lihat di sini graf yang sederhana ini aja spanning tree-nya ada 16, dan berarti kita harus menghitung 16 kali sehingga kita bisa mendapatkan mana sih graf yang total bobot penelusurannya paling minimum. Bagaimana kalau misalkan grafnya kompleks? Tentu saja kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. Maka di sini ada beberapa algoritma yang luas digunakan, yaitu Kruskal, Prim, dan Borovka untuk menentukan mana minimum spanning tree. Kita bisa implementasikan ini di dalam program misalkan saja C++. Nah, kemudian untuk shortest path juga ada beberapa algoritma yang cukup luas digunakan, yaitu Dijkstra, Bellman-Ford, dan algoritma Floyd-Warshall. Semoga bisa dipahami. Setelah ini kita latihan soal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.